Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur, di mana kami akan membawakan 5 materi pembahasan. Yang pertama, apa itu akuntansi? Yang kedua, bentuk-bentuk perusahaan. Yang ketiga, apa itu perusahaan manufaktur? Yang keempat, metode pencatatan persediaan apa saja sih yang ada dalam siklus akuntansi? Dan yang kelima adalah siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur. Kita masuk ke submateri pembahasan yang pertama, apa itu akuntansi? Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, dalam akuntansi terdapat suatu persamaan umum yang kita ketahui dengan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset merupakan harta, liabilitas merupakan kewajiban, dan ekuitas merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha. Nah, pada akuntansi juga terdapat suatu penentuan saldo normal, yang mana tujuan dari penentuan saldo normal ini adalah untuk menunjukkan saldo debit dan saldo kredit pada sebuah akun sebelum melakukan pembukuan. Nah, pada aset, apabila aset ini bertambah, maka akan diletakkan di debit saldonya. Dan jika berkurang, akan terletak di sebelah kredit. Pada liabilitas atau hutang, jika bertambah akan berada di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Pada ekuitas atau modal, jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jika pendapatan bertambah, maka saldo normalnya adalah di kredit, dan jika berkurang akan berada di sebelah debit. Pada akun-akun beban, jika bertambah, maka akan ada di sebelah debit, dan berkurang di sebelah kredit. Dalam akuntansi, terdapat siklus yang mana siklus akuntansi ini untuk proses berulang yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Nah, dalam siklus akuntansi ini, yang pertama dilakukan adalah menganalisis dan mengidentifikasi transaksi, kemudian dilakukan penjurnalan, kemudian dilakukan postingan ke buku besar, kemudian penyusunan raja saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo, dan terakhir jurnal kembali. Nah, begitu seterusnya, sama seperti siklus akuntansi yang terjadi berulang-ulang kali dalam periode waktu yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan analisis bukti transaksi. Bukti transaksi dalam akuntansi contohnya yaitu kwitansi, faktur, cek, nota kontan, nota debit, nota kredit, bilet giro, bukti transaksi masuk, bukti kas keluar, rekening koran, bukti setoran bank, dan sebagainya. Semua bukti transaksi tersebut akan diidentifikasi dan dianalisis terlebih dahulu sesuai dengan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi memberikan pengaruh pada posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama besarnya. Yang kedua yaitu menjurnal. Menjurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Terdapat 2 jenis jurnal dalam akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang mana jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, di mana jurnal ini merupakan menjurnal khusus untuk mencatat pembelian secara kredit. Yang kedua adalah jurnal penjualan, yang mana jurnal ini merupakan jurnal khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Dan yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, yang mana jurnal ini mencatat produksi yang mengakibatkan kas bertambah. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas, yang mana jurnal ini mencatat transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Setelah dilakukan penjurnalan, akun-akun jurnal akan diposting ke buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu transaksi. Masing-masing rekening diberi nomor kode tertentu agar memudahkan dalam proses mengidentifikasi akun. Selain buku besar, terdapat juga buku besar pembantu yang membantu dalam proses pencatatan khusus, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang.
Yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo berisikan daftar saldo perkiraan dari masing-masing rekening yang terdapat pada buku besar yang memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Yang kelima yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Yang keenam yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Merupakan kegiatan penyusunan neraca saldo dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan sebelumnya ke dalam neraca saldo yang baru. Yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk, kas keluar. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedelapan yaitu menyusun jurnal penutup. Dalam akuntansi, terdapat dua jenis akun, yaitu akun real atau akun tetap, dan akun nominal atau sementara. Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun nominal karena berada pada laporan laba rugi yang hanya menggambarkan nilai suatu periode secara sementara saja. Yang kesembilan yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo yang dibentuk setelah proses penutupan akun-akun nominal yang dilakukan pada jurnal penutup, sehingga hanya menampilkan akun-akun permanen saja. Yang ke-10 yaitu jurnal pembalik. Jurnal yang dibuat untuk mempersiapkan akun tertentu agar kembali siap dipakai untuk periode akuntansi selanjutnya. Ciri akun tertentu tersebut adalah muncul dalam jurnal penyesuaian dan menyebabkan timbuknya akun permanen pada neraca. Baiklah, kita akan membahas bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan ada 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Contohnya, hotel, kantor pos, Telkomsel, salon kecantikan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah nilai jual dari barang tersebut. Contohnya, Indomaret, Swalayan, Gramedia, Toko, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya ialah mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi yang siap dipakai. Hal ini, produk yang sudah jadi itu dapat dijual ataupun dipasarkan. Contoh dari perusahaan manufaktur adalah industri makanan atau minuman, industri farmasi, tekstil pakaian, industri otomotif. Lantas, bagaimana perbedaan dari ketiga jenis perusahaan tersebut? Yang pertama, perusahaan jasa menjual layanan jasa, sedangkan perusahaan dagang menjual barang yang diperoleh dari pemasok, dan perusahaan manufaktur menjual barang hasil produksi. Yang kedua, perusahaan jasa bertujuan menawarkan jasa ataupun layanan, sedangkan perusahaan dagang bertujuan menjual kembali barang tanpa mengubah nilai jual, dan perusahaan manufaktur bertujuan menghasilkan barang jadi yang bernilai jual. Yang ketiga, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, sedangkan perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, dan perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku dan bahan jadi. Dan yang keempat itu, perusahaan jasa tidak menentukan harga pokok produksi, sedangkan perusahaan dagang mudah menentukan harga pokok produksi, dan perusahaan manufaktur menentukan harga pokok produksi dengan beberapa tahapan. Dan yang terakhir, perusahaan jasa dan perusahaan dagang tidak memiliki laporan HPP, sedangkan perusahaan manufaktur membuat laporan HPP. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya ialah mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi yang siap untuk dijual dan dipasarkan. Contohnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur, PT Astra Internasional,
PT Kimia Farma, PT Unilever Indonesia, PT Marina Indah, dan sebagainya. Persediaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventory. Proses produksi memerlukan bahan baku sebagai bahan utama dalam proses produksi, misalnya tepung sebagai bahan baku pembuatan roti. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Proses produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa unsur produksi, yakni bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ketiga unsur tersebut mengalami pengolahan dalam proses produksi dan disebut dengan persediaan barang dalam proses. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Proses produksi akan menghasilkan output setelah mengkombinasikan input yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dalam produksi untuk siap dijual atau dipasarkan yang disebut dengan persediaan barang jadi, misalnya roti. Unsur-unsur biaya produksi dalam perusahaan manufaktur yang pertama yaitu bahan baku, merupakan bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi secara langsung pada barang jadi. Contohnya kursi kayu. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan biaya untuk tenaga kerja yang berperan secara langsung dalam proses produksi hingga menjadi produk jadi. Contohnya yaitu tenaga kerja dalam pembuatan kursi. Yang ketiga yaitu overhead pabrik, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan tidak dapat ditelusuri langsung pada barang jadi. Contohnya yaitu bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya penyusutan. Adapun biaya lainnya terdiri dari yang pertama yaitu biaya pemasaran, yaitu biaya komersial yang terjadi karena adanya penjualan atau pemasaran produk jadi kepada konsumen. Yang kedua yaitu biaya administrasi, yang merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi suatu perusahaan di luar biaya produksi. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi perusahaan manufaktur. Yang pertama itu melakukan pembelian bahan baku yang kemudian dipakai untuk proses produksi, kemudian disesuaikan menjadi barang jadi. Yang kedua yaitu pemakaian buruh langsung atau tenaga kerja langsung yang dibebankan untuk proses produksi yang akan disesuaikan menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu pemakaian biaya produksi yang dibebankan untuk proses produksi yang akan disesuaikan menjadi barang jadi. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu metode pencatatan. Dalam perusahaan manufaktur ada dua metode pencatatan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik atau disebut juga dengan periodical system merupakan metode pencatatan yang dilakukan secara periodik atau berkala dalam suatu periode akuntansi tertentu. Metode perpetual atau disebut juga dengan perpetual system merupakan metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu periode akuntansi tertentu. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh pencatatannya, yaitu pencatatan transaksi bahan baku langsung. Transaksinya itu pembelian bahan baku secara tunai atau kredit. Dalam metode periodik yaitu jurnalnya pembelian bahan baku pada kas atau utang. Dalam metode perpetual yaitu persediaan bahan baku pada kas atau utang. Transaksi selanjutnya yaitu metode pembelian bahan baku secara tunai atau kredit. Dalam metode periodik yaitu kas atau utang pada metode pembelian bahan baku. Pada metode perpetual yaitu kas atau utang pada persediaan bahan baku. Dapat dilihat yang membedakannya itu dalam metode periodik menggunakan pembelian, sedangkan dalam metode perpetual menggunakan persediaan. Transaksi selanjutnya yaitu pemakaian bahan baku. Dalam metode periodik tidak ada akun pemakaian bahan baku, jadi hanya di metode perpetual aja pemakaian bahan baku, yaitu barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Transaksi pengembalian bahan yang dikirim juga tidak ada dalam metode periodik, jadi hanya di metode perpetual saja, yaitu persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Transaksi selanjutnya itu pencatatan transaksi bahan penolong, yaitu pembelian bahan baku penolong secara tunai atau kredit. Dalam metode periodik yaitu pembelian bahan penolong pada kas atau utang. Dalam metode perpetual yaitu persediaan bahan penolong pada kas atau utang. Transaksi selanjutnya itu retur pembelian bahan penolong secara tunai atau kredit. Dalam metode periodik yaitu kas pada utang atau retur pembelian bahan penolong. Metode perpetual yaitu kas atau utang pada persediaan bahan penolong. Transaksi pemakaian bahan penolong dalam metode periodik juga tidak memiliki akunnya, jadi hanya di metode perpetual saja, yaitu biaya overhead pabrik pada persediaan bahan penolong.
Transaksi selanjutnya yaitu pengembalian barang yang dikirim. Dalam metode periodik juga tidak memiliki akun tersebut, jadi hanya di metode perpetual saja, yaitu persediaan bahan penolong pada biaya operasional pabrik. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi barang dalam proses. Dalam metode periodik tidak ada akun pencatatan persediaan barang dalam proses, jadi hanya di metode perpetual saja, yaitu persediaan barang dalam proses pada barang dalam proses. Selanjutnya pencatatan transaksi barang jadi atau produk jadi. Transaksi pencatatan barang jadi dalam metode periodik tidak memiliki akunnya, jadi hanya di metode perpetual saja, yaitu persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Transaksi pencatatan penjualan produk jadi dalam metode periodik yaitu kas atau piutang pada penjualan. Dalam metode perpetual yaitu kas atau piutang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Dapat dilihat yang membedakannya itu dalam metode periodik tidak ada harga pokok penjualan, dan dalam metode perpetual ada harga pokok penjualan, atau disebut juga biasa dengan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Selanjutnya, pencatatan transaksi tenaga kerja langsung. Dalam transaksi pencatatan gaji dan upah yang akan dibayarkan, dalam metode periodik beban gaji dan upah pada kas atau utang gaji dan upah. Dalam metode perpetual juga sama dengan periodik, yaitu beban gaji dan upah pada kas atau utang gaji dan upah. Transaksi pendistribusian gaji dan upah dalam metode periodik yaitu upah langsung, beban upah tak langsung, beban penjualan, beban administrasi dan umum pada beban gaji dan upah. Dalam metode perpetual yaitu barang dalam proses, biaya operasional pabrik, beban penjualan, beban administrasi dan umum pada beban gaji dan upah. Selanjutnya, pencatatan transaksi biaya operasional pabrik. Transaksi pencatatan biaya overhead dalam metode periodik adalah biaya operasional pabrik pada bahan penolong, pada tenaga kerja tak langsung, pada akumulasi penyusutan, pada asuransi bayar muka, pada biaya operasional lainnya. Dalam metode perpetual juga sama, yaitu biaya operasional pabrik pada bahan penolong, pada tenaga kerja tak langsung, pada akumulasi penyusutan, pada asuransi bayar muka, pada biaya operasional lainnya. Transaksi pendistribusian biaya overhead dalam metode periodik tidak ada, jadi hanya di metode perpetual saja, yaitu barang proses pada biaya overhead pabrik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama kali itu harus adanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini sebagai bukti adanya pengeluaran kas atau pemasukan kas dan juga aktivitas lainnya. Dari bukti-bukti transaksi tersebut, kita bisa menyusun jurnal. Dalam perusahaan, ada yang menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum biasa. Dalam jurnal khusus, ada buku besar pembantu untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki utang maupun piutang dari perusahaan lain. Dari transaksi ini yang ada, maka kita akan memposting ke dalam buku besar. Jadi kita akan mengetahui saldo-saldo dari akun-akun yang ada itu berapa. Dan hasil saldo akhir yang ada dalam buku besar, kita akan memindahkannya ke dalam neraca saldo. Di neraca saldo ini, kita akan mengetahui apakah saldo akhirnya seimbang atau tidak. Kalau tidak seimbang, berarti ada kesalahan dan kita harus mencari tahunya. Setelah menyusun neraca saldo, kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian ini yaitu untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang harus disesuaikan agar data sesuai. Jika tidak ada transaksi yang harus disesuaikan, maka kita bisa langsung menyusun laporan keuangan. Sebelumnya juga kita bisa membuat kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Kertas kerja ini untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Jadi kertas kerja ini juga tergantung perusahaan mau dibuat atau tidak. Dibuat juga tidak apa-apa. Dalam laporan keuangan memiliki laporan biaya produksi, laporan laba rugi, laporan perbuatan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, kita bisa membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun laba rugi. Setelah itu kita membuat buku besar menutup, dan selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya dari perusahaan yang lain, seperti perusahaan jasa dan dagang. Perbedaannya itu dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur memiliki laporan biaya produksi, dan di perusahaan lainnya tidak memiliki laporan biaya produksi. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima mengenai siklus akuntansi. Transaksi-transaksi yang terdapat pada sebuah perusahaan setelah dilakukan identifikasi dan analisis, selanjutnya adalah melakukan pencatatan penjurnalan. Di sini kami akan menyertakan contoh jurnal transaksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama,
Membeli bahan baku 30 juta dengan bahan penolong 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Dapat kita ketahui transaksi ini merupakan transaksi pembelian secara kredit menggunakan syarat 2/10 N/30 yang artinya kita akan memperoleh potongan pembelian sebesar 2% apabila kita membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur. Nah, pada periodik akan dilakukan penjurnalan pembelian bahan baku 30 juta, pembelian bahan penolong 15 juta, pada utang usaha sebesar 45 juta. Sedangkan pada perpetual, jurnal yang dilakukan adalah persediaan bahan baku sebesar 29.400.000, persediaan bahan penolong sebesar 14.700.000, pada utang usaha sebesar 44.100.000. Mengapa jumlah pada periodik dan perpetual berbeda? Karena pada perpetual akan langsung dilakukan pemotongan berdasarkan syarat diskon yang telah ditetapkan. Sedangkan pada periodik, jumlah yang dilakukan adalah jumlah dari transaksi. Selanjutnya, pemakaian bahan untuk proses produksi yaitu bahan baku 25 juta dan bahan penolong 10 juta. Pada periodik tidak dilakukan penjurnalan karena pada periodik tidak terdapat akun barang dalam proses. Sedangkan pada perpetual jurnal yang dilakukan yakni mendebit barang dalam proses sebesar 25 juta, mengkredit persediaan bahan baku 25 juta, mendebit pengendali overhead sebesar 10 juta, dan mengkredit persediaan bahan penolong sebesar 10 juta. Selanjutnya, pengembalian bahan yang tidak jadi dipakai ke gudang dengan rincian bahan baku 1 juta dan bahan penolong 500.000. Pada periodik tidak dilakukan penjurnalan. Sedangkan pada perpetual, jurnal yang dibuat adalah mendebit persediaan bahan baku dan mengkredit barang dalam proses sebesar 1 juta, kemudian mendebit persediaan bahan penolong dan mengkredit biaya overhead pabrik sebesar 500.000. Biaya overhead pabrik sama saja dengan pengendali overhead ya. Selanjutnya, persentase distribusi gaji dan upah karyawan untuk bulan Januari yaitu 55.600.000 dengan rincian pada tenaga kerja langsung dialokasikan sebesar 60%, 15% untuk tenaga kerja tak langsung, 10% untuk gaji penjualan, dan 15% untuk gaji administrasi. Nah, pada periodik akan dilakukan pencatatan penjurnalan beban upah langsung sebesar 33.360.000 yang mana merupakan 60% dari 55.600.000. Kemudian mendebit beban upah tidak langsung sebesar 60% dari 55.600.000 yaitu 8.340. Mendebit beban penjualan sebesar 5.560.000 yang merupakan 10% dari 55.600.000 dan kemudian mendebit beban administrasi sebesar 8.340.000 yang mana merupakan 15% dari 55.600.000. Kemudian mengkredit kas sebesar 55.600.000. Sedangkan pada perpetual, beban upah langsung tersebut akan dibuatkan langsung ke dalam barang dalam proses dengan jumlah yang sama dengan periodik yaitu 33.360.000. Kemudian mendebit biaya overhead pabrik yaitu beban upah tidak langsung pada periodik sebesar 8.340.000. Nah, gaji penjualan dan gaji administrasi terpisah dari barang dalam proses dan biaya overhead pabrik sebesar jumlah-jumlah masing-masing 5.560.000 dan 8.340.000 dan mengkredit kas sebesar 55.600.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik berupa depresiasi mesin sebesar 5 juta rupiah. Baik periodik dan perpetual, akun yang digunakan adalah sama, yaitu biaya overhead pabrik pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 5 juta. Kemudian, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke sektor produksi sebanyak 60% dari tenaga kerja langsung. Pada periodik tidak dilakukan penjurnalan karena tidak terdapat akun barang dalam proses. Nah, pada perpetual dilakukan penjurnalan barang dalam proses pada biaya overhead pabrik sebesar 20.016.000. Mengapa 20.016.000? Karena 60% dari tenaga kerja langsung pada poin pembahasan nomor 4 adalah sebesar 20.016.000. Kemudian, kartu biaya pesanan yang telah selesai diproduksi sebagai berikut. Bahan baku 25 juta, tenaga kerja langsung 20.500.000, dan kemudian overhead pabrik sebesar 10.200.000. Pada periodik tidak dilakukan penjurnalan, dan pada perpetual dilakukan penjurnalan dengan mendebit persediaan barang jadi pada barang dalam proses sebesar 55.700.000. Yang terakhir,
pesanan yang sudah selesai berdasarkan data transaksi 7, kemudian dikirim ke pemesan bersama dengan faktur tagihan sebesar 87.500.000. Nah, pada periodik akan dilakukan penjurnalan penjualan, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 87.500.000. Nah, sedangkan pada perpetual sama saja dengan periodik, perbedaannya yakni menyertakan akun harga pokok penjualan karena pada soal diketahui harga pokok penjualannya yaitu 55.700.000. Jadi, jurnal yang digunakan yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 87.500.000, kemudian harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 55.700.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi jurnal penyesuaian. Nah, di sini kami akan menyertakan contoh transaksi jurnal penyesuaian. Mesin dan pabrik disusutkan sebesar 100.000. Jurnalnya yaitu barang dalam proses pada akumulasi penyusutan mesin dan pabrik sebesar 100.000. Biaya listrik dan air yang belum dibayarkan sebesar 650.000. Akunnya yaitu barang dalam proses pada utang listrik dan air sebesar 650.000. Kemudian, barang yang masih perlu diproses lebih lanjut sebesar 1.800.000. Ini merupakan persediaan barang dalam proses dengan mengkredit barang dalam proses sebesar 1.800.000 rupiah. Selanjutnya, dihasilkan barang jadi dari proses produksi dengan harga pokok sebesar 60 juta. Harga pokok produksi dari produksi kita ketahui sebesar 60 juta. Jadi, jurnalnya yaitu persediaan barang jadi pada barang dalam proses sebesar 60 juta. Kemudian menjual barang secara kredit sebesar 20 juta dengan beban pokok penjualan diketahui sebesar 12 juta. Akun yang digunakan dalam pencatatan penjurnalan ada dua jenis, yaitu mencatat penjualan, kemudian mencatat beban pokok penjualan. Jurnalnya dapat kita lihat piutang pada penjualan sebesar 20 juta dan beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 12 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh laporan harga pokok produksi. Di sini kami tampilkan contoh laporan harga pokok produksi dari suatu perusahaan yang bernama PT Tanjung Sari. Nah, untuk mengetahui harga pokok produksi dari proses produksi yang telah dilakukan selama periode Desember 2022, kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, persediaan barang dalam proses awal kita ketahui sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya bahan baku. Persediaan bahan baku awal sebesar 2 juta, kemudian dilakukan pembelian bahan baku sebesar 2.800.000 dan terdapat retur pembelian pada pembelian bahan baku tersebut yang mengurangi total pembelian bahan baku. Sehingga total pembelian bahan baku yang diperoleh sebesar 2.300.000. Kemudian, persediaan bahan baku siap produksi. Yang berarti ini merupakan jumlah dari persediaan bahan baku awal dengan pembelian sebesar 4.300.000. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan bahan baku akhir, sehingga total biaya bahan baku yang telah dilakukan pada proses produksi adalah sebesar 3.100.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan dalam proses produksi diketahui sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian kita lakukan perhitungan biaya overhead pabrik. Upah tidak langsung sebesar 1.200.000, biaya pemeliharaan pabrik sebesar 500.000, biaya penyusutan pabrik sebesar 800.000, biaya penyusutan mesin sebesar 100.000, biaya listrik dan air 300.000, dan biaya asuransi pabrik 300.000. Sehingga dapat kita ketahui total biaya overhead pabrik yang telah ditampilkan ini adalah sebesar 3.200.000. Kemudian kita akan langsung melakukan penjumlahan dari ketiga biaya tersebut, yakni 3.100.000, 2.500.000, dan 3.200.000. Dapat kita ketahui adalah sebesar 8.800.000. Nah, kemudian total biaya produksi ini akan kita tambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal yang telah kita miliki pada awal periode. Nah, 8.800.000 tambah 6 juta sama dengan 14.800.000. Maka, total biaya barang dalam proses dalam suatu produksi adalah sebesar 14.800.000. Nah, diketahui persediaan barang dalam proses akhir itu sebesar 6 juta. Jadi, harga pokok produksi yang telah diakumulasikan pada proses produksi itu adalah sebesar 14.800.000 dikurang persediaan barang dalam proses akhir sebesar 6 juta sama dengan
8.800.000. Selanjutnya kita masuk ke contoh laporan laba rugi. Nah, di sini kami menyertakan contoh laporan laba rugi dari suatu perusahaan bernama PT September Ceria. Pada akun-akun laporan laba rugi terdapat akun pendapatan dan akun biaya dari suatu produksi yang dilakukan pada periode September 2021. Pendapatan dapat kita rincikan sebagai berikut. Penjualan produk 1 50 juta, penjualan produk 2 60 juta, penjualan lain-lain 15 juta, dan diketahui terdapat potongan penjualan yang mengurangi pendapatan usaha sebesar 1.500.000 dan pendapatan denda keterlambatan yang didapatkan dari hasil denda dari debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran sebesar 1 juta. Jadi total pendapatan usaha dapat kita ketahui sebesar 124.500.000. Kemudian biaya-biaya dapat dirincikan sebagai berikut. Biaya 1 yaitu biaya penjualan produk 1 sebesar 5 juta, biaya 2 4 juta, adanya potongan pembelian yang mengurangi beban pembelian sebesar 1 juta. Kemudian adanya biaya atas pengiriman atau beban angkut pengiriman sebesar 1.500.000, kemudian biaya material proyek sebesar 6 juta, dan gaji untuk proyek sebesar 5 juta. Sehingga total biaya produksi dapat kita lihat dengan jumlah 20.500.000. Kemudian terdapat biaya lain-lain seperti biaya denda keterlambatan yang karena kita terlambat membayarkan utang yang kita miliki terhadap suatu perusahaan kreditur sehingga kita dikenakan denda keterlambatan sebesar 500.000. Kemudian adanya biaya kerusakan dan produk gagal sebesar 1 juta, sehingga total biaya lain-lain yang diperoleh yaitu 1.500.000. Nah, dari total pendapatan ini dan biaya atas pendapatan serta biaya lain-lain akan dilakukan perhitungan dengan mengurangkan pendapatan dengan beban-beban 20.500.000 serta 1.500.000 dapat kita jumlahkan sebesar 22 juta. Sehingga 124.500.000 dikurang 22 juta ini adalah sebesar 102.500.000. Nah, kemudian terdapat pengeluaran operasional nih. Nah, pada biaya operasional dapat dirincikan gaji direksi dan karyawan menyentuh jumlah 20 juta. Kemudian listrik, air, dan telepon kita bayarkan selama September 2021 itu sebesar 500.000. Kemudian biaya promosi dan marketing sebesar 10 juta, serta biaya administrasi kantor sebesar 200.000. Sehingga total biaya produksi yang diperoleh yaitu 30.700.000 dari hasil perhitungan biaya operasional. Nah, kemudian terdapat biaya non-operasional seperti penyusutan bangunan, penyusutan mesin dan peralatan, serta penyusutan kendaraan sebesar 14.300.000. Sehingga apabila kita jumlahkan, total pengeluaran operasional ini sebesar 45 juta. Kemudian untuk mendapatkan hasil laba rugi setelah operasional, kita hanya perlu mengurangkan total biaya atas pendapatan ini, laba rugi kotor yang kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, dengan total pengeluaran operasional. 102.500.000 dikurang 45 juta adalah sebesar 57.500.000. Sehingga dapat kita ketahui ini merupakan laba dari usaha. Jadi, PT September Ceria mengalami laba sebesar 57.500.000 pada periode September 2021. Selanjutnya kita masuk ke contoh laporan perubahan modal. Di sini kami menampilkan contoh laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang bernama PT Asna Utama selama periode Oktober 2021. Diketahui pada awal periode itu laba ditahan adalah sebesar Rp673.500.000. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diketahui laba bersih dari usaha selama Oktober 2021 adalah sebesar Rp94.500.000 sehingga mengalami kenaikan yang menyebabkan laba ditahan berjumlah Rp768 juta. Kemudian adanya dividen yang diumumkan, di mana dividen ini merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, terdiri atas 2 jenis saham. Yang pertama adalah saham preferen atau saham istimewa,
sebesar 200 juta dan saham biasa sebesar 50 juta yang berjumlah total ini sebesar 250 juta. Sehingga total laba ditahan di akhir kita hanya perlu mengurangkan 768 juta dikurangi dengan 250 juta atau dividen tadi yang menghasilkan 518 juta rupiah. Sehingga dapat kita ketahui laba ditahan ini yang telah kita hasilkan mengalami kenaikan sebesar 94.500 dan kemudian adanya pembagian dividen sebesar 250 juta yang mengakibatkan laba ditahan di akhir yaitu sebesar 518 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke contoh laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas, yakni aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dapat kita ketahui dari laba bersih adalah sebesar 98 juta. Dari aktivitas operasional, baik itu pembiayaan ataupun penerimaan, dapat kita ketahui adalah sebesar 138 juta setelah ditambahkan dengan laba bersih. Nah, pada aktivitas investasi, setelah adanya pembelian dan penjualan aktiva, dapat kita ketahui arus kas yang terdapat pada aktivitas investasi adalah sebesar 2 juta, yang mana ini merupakan pengurangan dari jumlah sebelumnya yaitu 138 juta. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Kita lihat dari contoh soal ini, penambahan modal terjadi sebesar 10 juta dan penurunan pinjaman sebesar 20 juta. Yang mengakibatkan adanya kas untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar 10 juta yang mengurangi dana 138 juta dari aktivitas operasional tadi. Nah, dapat kita lihat untuk di bawah ini terdapat kenaikan kas. Mengapa? 138 juta dikurang 2 juta dikurang 10 juta menghasilkan 126 juta. Pada laporan terdapat informasi bahwa posisi kas pada awal periode yakni 1 April 2015 adalah sebesar 75 juta. Jadi, dapat kita ketahui arus kas pada akhir periode yakni 30 April 2015 adalah sebesar 51 juta dengan mengurangkan 126 juta dengan 75 juta. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menunjukkan aktiva atau harta, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki pemilik usaha pada usahanya pada setiap periode akuntansi yang diperlukan. Nah, pada contoh ini kami membawakan contoh laporan posisi keuangan dari PT September Ceria pada periode September 2021. Terdapat aktiva, aktiva lancar, serta aktiva tetap yang terdiri atas kas, bank, piutang dagang, persediaan, biaya dibayar di muka, dan harta tetap berwujud. Dapat kita lihat bahwa total aktiva yang dimiliki oleh pemilik usaha adalah 380.750.000 dari total harta lancar ditambah dengan 2.037.250.000 dari total harta tetap berwujud, sehingga diketahui totalnya adalah sebesar 2.418.000.000 rupiah. Kemudian pada kewajiban terdapat hutang dagang serta hutang lain-lain yang apabila dijumlahkan adalah sebesar 150 juta rupiah. Pada ekuitas terdapat modal, laba ditahan, laba bersih yang totalnya adalah sebesar 2.268 juta rupiah, sehingga dapat diketahui total kewajiban dan ekuitas dapat dijumlahkan 150 juta ditambah 2.268 juta, yaitu sebesar 2.418 juta rupiah. Nah, kita lihat total aktiva serta total kewajiban dan ekuitas ini adalah seimbang, yang mana merupakan syarat dari laporan posisi keuangan yang menunjukkan keseimbangan antara aktiva serta kewajiban dan ekuitas. Baiklah, kita memasuki siklus akuntansi terakhir, yakni jurnal penutup. Jurnal penutup ini berfungsi untuk menutup akun-akun pada laporan laba rugi yang bersifat nominal atau sementara, seperti pendapatan dan beban.
Di sini terdapat contoh jurnal penutup dari PT Jurnal Karya pada periode 31 Desember 2021. Yang pertama yaitu kita menutup akun pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 200 juta, kemudian kita menutup akun biaya pada ikhtisar laba rugi, yaitu dengan menjurnal ikhtisar laba rugi pada biaya sebesar 40 juta. Kemudian kita menutup akun ikhtisar laba rugi pada laba ditahan sebesar 50 juta, dan kemudian kita menutup akun dividen pada laba ditahan ini sebesar 30 juta rupiah, sehingga akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi setelah ditutup akan bersaldo normal kembali atau nol. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan di sepanjang video, dan kami berharap penonton dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kami sebagai bahan evaluasi dalam kami menyusun materi yang berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian, dan kami berterima kasih atas atensi yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.